Permodalan koperasi yang terutama berasal dari para anggotanya sendiri dan dapat dibedakan atas simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, simpanan tahunan, dan simpanan deposito. Jenis simpanan yang pertama adalah simpanan pokok. Simpanan ini ditetapkan dalam rapat anggota dan seseorang baru ditetapkan sebagai anggota kalau sudah melunasi simpanan pokok. Simpanan pokok tidak boleh diambil selama seseorang menjadi anggota koperasi. Jenis yang kedua, simpanan wajib. Besarnya simpanan ini ditetapkan dalam rapat anggota. Simpanan yang tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu. Jenis yang ketiga adalah simpanan sukarela. Besarnya simpanan ini tergantung pada kemampuan menyimpan para anggota tersebut. Simpanan sukarela dapat diterima dari anggota dan bukan anggota. Jenis yang keempat adalah simpanan tahunan. Simpanan secara giro yaitu simpanan yang dapat diminta kembali sewaktu-waktu tanpa menerima keuntungan atau bunga. Simpanan secara deposito yaitu simpanan yang dapat diambil kembali menurut perjanjian akan mendapat keuntungan atau bunga dari koperasi. Bentuk perusahaan yang ketujuh adalah perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang seluruh modal sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan perusahaan daerah ini adalah mencari keuntungan yang nantinya akan digunakan untuk membangun daerahnya. Kepengurusan perusahaan daerah tidak lagi dilakukan oleh Badan Pimpinan Perusahaan-Perusahaan Daerah atau Bapinda, tetapi diserahkan kepada gubernur atau kepala daerah. Hal ini sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 18. Seluruh modal perusahaan daerah merupakan kekayaan daerah, kecuali ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Perusahaan ini berbadan hukum dengan peraturan daerah dan disyahkan oleh Presiden. Untuk daerah tingkat 1 disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri, daerah tingkat 2 oleh Gubernur. Perusahaan daerah dipimpin oleh suatu direksi yang anggota-anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah. Adapun tugas direksi adalah sebagai berikut. Pertama, menentukan kebijakan dalam pemimpinan perusahaan. Kedua, mengurus dan menguasai kekayaan perusahaan daerah. Ketiga, mewakili perusahaan daerah di dalam dan di luar pengadilan. Keempat, mengirim laporan-laporan kepada kepala daerah. Kelima, mengangkat dan memberhentikan kepegawaian. Berkaitan dengan pemberhentian kepala perusahaan, pada dasarnya kepala perusahaan daerah dapat diberhentikan direksi apabila meninggal dunia, tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah maupun kepentingan negara, berakhir masa sebagai anggota direksi, tindakan yang merugikan perusahaan daerah, permintaan sendiri. Saudara mahasiswa, materi pembahasan bentuk-bentuk perusahaan diharapkan mahasiswa dapat membedakan berbagai jenis perusahaan serta kelebihan dan kekurangan pada perusahaan tersebut. Demikian pembahasan kita mengenai bentuk-bentuk perusahaan. Sampai bertemu lagi pada program berikutnya.